Shalom, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas waktu ini. Terima kasih Engkau telah menolong kami sepanjang hari ini dan pada malam hari ini ya Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami. Dan hamba yang akan menyampaikan firman, mari Engkau memberkati, berikan hikmat kebijaksanaan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Di sini kita akan belajar dalam satu ayat kebenaran firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, amin atas kebenaran firman Tuhan. Di sini dalam ayat firman Tuhan ini saya mengangkat satu tema, yaitu ciri khas orang Kristen. Ciri khas orang Kristen. Tentunya sebelum kita lebih lanjut, saya ingin bertanya, apa itu kekristenan? Apa itu kekristenan? Kekristenan adalah yang berpusat pada ajaran Yesus Kristus. Percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan Alkitab yang menjadi landasan kebenarannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, tentunya kita sebagai orang Kristen mempunyai ciri khas kita masing-masing. Nah, ciri khas itu seperti apa? Contohnya kita dapat melihat seorang idol. Nah, ciri khas seorang idol ini, misalnya dia pintar menari, dia pintar bernyanyi, visualnya, tampangnya cantik dan ganteng, itu adalah sebuah ciri khas idol tersebut. Nah, tentunya kita sebagai orang Kristen dapat memperlihatkan ciri khas kita, ciri khas Kristus di dalam diri kita. Kita dapat memperlihatkan kepada orang-orang apa ciri khas kita, ciri khas Kristus di dalam diri kita. Mengapa? Karena ada dua kebenaran. Yang pertama ialah kita adalah pilihan Allah yang dikuduskan. Kita adalah pilihan Allah yang dikuduskan. Ya, jemaat yang Tuhan yang terkasih, kudus dalam teks kita ini ialah dalam bahasa Yunani, yaitu hagios, yang berarti ialah suci bagi orang yang beriman. Ya, tentunya kita sebagai orang Kristen, kita adalah orang yang beriman. Dan kudus ialah berbeda dengan dunia. Berbeda dengan dunia. Wah. Saya mau membawa kita ke dalam dunia Perjanjian Lama, dalam satu kisah yang sangat terkenal, yaitu Yusuf. Nah, kisah Yusuf ini dimulai pada saat dia dijual oleh saudara-saudaranya kepada pedagang Midian. Nah, Yusuf bekerja di rumah Potifar. Dia bekerja di rumah Potifar. Nah, di sini Yusuf dicobai. Istri Potifar hendak mencoba menggoda Yusuf. Nah, di sini ada godaan dunia yang ditawarkan oleh Yusuf. Oleh Yusuf. Tapi apa yang kita lihat? Yusuf menjauhi tawaran dunia tersebut. Ya, memang Yusuf di sini lari dari istri Potifar yang hendak menggodanya. Ya, meskipun di ayat-ayat selanjutnya dia dituduh, dia difitnah, dan dia bahkan masuk penjara. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, Yusuf menjadi orang kepercayaan Firaun karena dia menafsir mimpi. Dia dapat menafsir mimpi di penjara.
Nah, di sini kita dapat belajar dari Yusuf bagaimana kita sebagai orang Kristen dapat menjaga kekudusan kita. Menjaga kekudusan merupakan suatu praktek spiritual kita yang penting dalam kita beragama. Nah, teman-teman, jemaat Tuhan, kita dapat belajar dari Yusuf bahwa kita dapat menjauhi dosa. Ya, memang kita hidup dalam dunia yang tentunya kita tidak jauh dari segala macam dosa. Kita dapat jauh dari keterberdosaan kita. Dan ya, ada banyak dosa yang kita hadapi, ada banyak godaan dunia yang kita hadapi saat ini. Tapi kita sebagai orang Kristen harus menghadapi itu. Tentunya kita harus hidup kudus karena ini adalah ciri khas kita sebagai orang Kristen. Hidup kudus bukan hanya merupakan ciri khas kita, ya memang betul, tetapi juga merupakan panggilan yang diberikan kepada setiap kita pengikut Kristus. Ini adalah suatu panggilan kita untuk hidup kudus. Nah, kebenaran yang kedua ialah kita adalah pilihan Allah yang dikasihinya. Kasih Allah yang terbesar ialah kasih pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada itu. Kristus yang telah mati di kayu salib, dia rela dihina, dia rela ditusuk paku demi menghapus dosa-dosa kita. Kita harus sadar bahwa kita adalah pilihan Allah yang sangat dikasihinya. Kita sebagai pilihan Allah yang sangat dikasihinya, tentu kita memiliki tanggung jawab untuk merespon kasih Tuhan itu dengan cara yang sesuai. Pada Jumat yang lalu kita sudah memperingati hari kematian Yesus Kristus. Kita melihat bagaimana pengorbanan Kristus di kayu salib. Darahnya tercurah. Dia mati di kayu salib untuk siapa? Untuk kita. Dia ingin menebus dosa-dosa kita. Ya, tentunya kita sebagai orang Kristen tahu bahwa dua kebenaran ini ialah kebenaran bahwa kita pilihan Allah yang dikuduskan dan kita pilihan Allah yang dikasihinya. Hidup kita ini berharga bagi Allah. Nah, di sini kita melihat dalam ayat kita ialah ada kata selanjutnya, ya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Lima pokok ini ialah ciri khas kita supaya kita memperlihatkan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Belas kasihan, tentunya mengenakan belas kasihan itu adalah panggilan kita bagi orang percaya. Kita mengenakan belas kasihan untuk menunjukkan perhatian kita, empati kita, kebaikan kita kepada sesama, terlepas dari perbedaan atau kondisi mereka. Yesus mengajarkan tentang pentingnya belas kasihan dan kasih terhadap sesama. Yesus mengajarkan tentang pentingnya belas kasihan dan kasih terhadap sesama. Salah satunya, contohnya ialah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria dianggap sebagai musuh oleh orang Yahudi, tapi dia menunjukkan belas kasihannya kepada seorang yang terluka. Mengenakan belas kasihan
berarti bertindak membantu. Kita dapat membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan orang yang berbeda agama pun dengan kita dapat membantunya. Kemurahan hati, sifat baik, menunjukkan kebaikan kita kepada orang lain. Ini melibatkan tindakan kita dengan memberi tanpa pamrih, menyebarkan kebaikan, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Kemurahan hati dianggap sebagai wujud kasih Tuhan. Alkitab seringkali menekankan pentingnya kemurahan hati dalam kehidupan orang percaya. Dan tentunya kita dapat mengajak mereka untuk meniru kemurahan hati Tuhan ini. Kerendahan hati mencerminkan kesadaran, kekurangan, dan keterbatasan diri kita sendiri. Pengakuan bahwa kita tidak lebih baik dari orang lain. Ini adalah bentuk kerendahan hati kita. Kelemah lembutan, sikap yang mencerminkan kelembutan terhadap sesama kita. Kelemah lembutan dianggap sebagai sifat yang penting dan mulia. Kita dapat melihat dalam Paulus menyebutkan kelemah lembutan sebagai salah satu buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kelemah lembutan tidak hanya menunjukkan kebaikan dan ketulusan hati kita, tetapi juga memungkinkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih hangat dan ramah di sekitar kita. Yang terakhir ialah kesabaran. Kemampuan untuk tetap tenang dan sabar menghadapi tantangan, kesulitan, dan melibatkan kemampuan untuk menahan diri dari segala hal. Kesabaran membantu kita untuk mengendalikan emosi kita dan kita tetap tenang dalam menghadapi situasi yang sulit dan melelahkan ini. Ya, tentunya kita sebagai orang Kristen memperlihatkan ciri khas kita ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita adalah pilihan Allah. Kita adalah pilihan Allah yang dikuduskan. Kita adalah pilihan Allah yang dikasihinya. Maka dari itu, kita memperlihatkan ciri khas kita, yaitu kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan, kelemah lembutan, dan kesabaran. Mari kita belajar untuk memperlihatkan 5 hal ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas waktu ini. Terima kasih firman-Mu telah kami dengar, dan kiranya apa yang telah kami pelajari pada malam hari ini dapat kami pakai untuk memperlihatkan bahwa ciri khas Kristus ada di dalam diri kita setiap masing-masing pribadi. Mari Engkau senantiasa tolong kami, berikan kami hikmat, kebijaksanaan dalam melaksanakan tanggung jawab kami sebagai orang Kristen. Tolong kami ya Bapa, berikan kami kekuatan, kesehatan, lanjut daripada kegiatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.